Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman dari perwakilan setiap angkatan di program studi S1 Farmasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini secara online. Insya Allah minggu depan teman-teman akan berjumpa dengan beberapa dosen dari farmasi secara offline dan melakukan pembelajaran secara offline. Nah, oleh karena itu, di sini kami dari pihak Prodi Farmasi nanti akan dijelaskan oleh Bu Rizka dan Bu Niknik akan melakukan sosialisasi terkait perkuliahan secara hybrid yang akan dilakukan insya Allah minggu depan. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang masih kebingungan seperti apa maksud dari kuliah hybrid, kemudian apa saja persyaratannya, kemudian teknis pembelajarannya seperti apa, itu nanti akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Rizka, Ibu Apoteker Dr. Rizka Prasetyawati selaku Ketua Program Studi Farmasi S1. Nah, kemudian nanti akan dilengkapi oleh Bu Niknik selaku kabak dari akademik. Nah, mohon dimanfaatkan oleh teman-teman, disimak dengan baik penjelasan dari Bu Rizka dan Bu Niknik. Dan bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan hari ini. Nah, nanti teman-teman yang hadir pada hari ini sebagai perwakilan setiap kelas itu dimohonkan untuk memberikan penjelasan juga kepada teman-teman di kelasnya. Jadi harap diperhatikan secara seksama. Nanti linknya akan link YouTube, nanti ini akan direkam, kemudian akan saya upload di YouTube, juga bisa teman-teman tonton lagi kalau misalnya ada yang bingung. Nah, mungkin itu saja pembuka dari saya. Mangga saya serahkan kepada Ibu Rizka. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih saya haturkan kepada mahasiswa perwakilan dari setiap angkatan atas kehadirannya dalam sosialisasi perkuliahan yang akan dilaksanakan secara hybrid. Nah, perkuliahan memang sudah kita mulai hari ini ya, pertemuan pertama, dan alhamdulillah masih banyak yang bertanya-tanya ini sebetulnya perkuliahannya akan seperti apa selanjutnya gitu ya. Akan saya sedikit jelaskan mengenai perkuliahan yang insya Allah akan kita laksanakan pada semester ini. Jadi perkuliahan yang akan dilaksanakan semester ini adalah perkuliahan hybrid ya. Jadi perkuliahannya itu ada sebagian yang datang ke kampus yaitu offline dan sebagian lagi secara online di rumah. Jadi setiap kelas nanti akan dibagi-bagi berdasarkan misalnya NPM-nya ganjil genap, yang ganjil dahulu masuk ke kelas ya untuk pertemuan pertama misalnya, untuk pertemuan selanjutnya yang genap yang datang ke kampus, yang ganjilnya di rumah secara online. Nah, syarat-syarat untuk mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan tatap muka terbatas ini karena alhamdulillah kita sudah pada level 2 ya PPKM-nya, dan semoga levelnya ini terus menurun sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka semuanya ya seperti sebelumnya. Persyaratan untuk mahasiswa mengikuti pertemuan tatap muka ini yang pertama tentu saja telah melaksanakan vaksinasi ya. Jadi telah divaksinasi, kemudian berdomisili di Garut. Ya. Untuk yang tidak berdomisili di Garut, kemudian mendapatkan jadwal untuk tatap muka gitu ya, untuk melaksanakan offline itu harus dipersiapkan supaya melakukan isolasi mandiri dulu di Garut ya selama minimal seminggu ya. Kalau protokol kesehatannya kan seminggu sampai 2 minggu ya harus isolasi mandiri di tempat tujuan kita. Nah, jadi diupayakan berada di Garut sehingga bisa mengikuti pertemuan tatap muka sesuai dengan yang dijadwalkan. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya
caranya untuk melaksanakan tatap muka di kampus, karena tentu saja ada nuansa yang berbeda ya pada saat kita melaksanakan perkuliahan tatap muka secara langsung yang selama ini sangat sulit kita laksanakan gitu ya. Semoga ini menjadi perubahan, membawa angin segar bagi mahasiswa terutama, supaya lebih memahami materi-materi yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti diharapkan nilai-nilai yang didapatkannya itu selain nilainya bagus, juga pemahamannya lebih baik lagi pada saat kita mengikuti perkuliahan tatap muka. Dan tentu saja walaupun sudah melaksanakan vaksinasi, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan karena vaksinasi ini hanya merupakan satu upaya untuk meredam ya, untuk memperkecil kasus yang terjadi. Tetapi tetap saja kemungkinan kita untuk terpapar oleh virus corona ini sangat memungkinkan. Sebentar ya. Sehingga protokol kesehatan dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pertemuan tatap muka terbatas yang dilaksanakan? Aduh, punten ya, ini ada soundback. Sebentar. Ada back sound. Pertemuan tatap muka yang akan kita laksanakan itu sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan kesepakatan dan hasil sosialisasi yang telah dilakukan di dosen oleh Wakil Dekan 2, bahwa perkuliahan semester ganjil ini dilaksanakan secara hybrid dengan mekanisme seperti ini. Jadi perkuliahan pertama semuanya dilaksanakan online ya. Untuk pertemuan pertama dilaksanakan secara online, kemudian pertemuan kedua dan ketiga dilaksanakan secara offline. Ya. Kemudian pertemuan keempat online lagi, pertemuan kelima, keenam ini offline. Offline-nya itu yang hybrid tadi ya. Kalau yang online semuanya. Ya. Kemudian untuk perkuliahan Nah, kemudian untuk perkuliahan pertemuan ketujuh dilaksanakan secara online. Nah, jadi online semuanya, tidak ada yang ke kampus. Kemudian UTS semuanya offline. Nah, ini UTS semuanya offline dilaksanakan, nanti mungkin diatur oleh akademik dalam satu hari bagaimana caranya UTS dilaksanakan secara offline, mekanisme pengaturannya nanti akan diatur oleh pihak akademik. Kemudian pertemuan 9 dan 14 serta 15 ini dilaksanakan secara online, dan pertemuan 10 sampai 13 itu dilaksanakan secara hybrid. Jadi pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini yang di sini tertera secara offline ini bergiliran ya. Misalnya pertemuan kedua yang offline yang offline-nya yang ganjil, yang online-nya yang genap. Ya, pertemuan ketiga dibalik ya, offline-nya yang genap, online-nya yang ganjil. Sehingga pada saat perkuliahan itu ada yang di pertemuan kedua misalnya sebagian offline, sebagian online. Sehingga nanti setiap ketua kelas di sini harus bisa bagaimana caranya dosen memaparkan materinya itu bisa diikuti oleh teman-temannya yang mengikuti secara online di rumah. Nah, ini nanti mungkin akan ada sosialisasi dengan IT di kampus 4 ya. Bagaimana caranya supaya perkuliahan hybrid ini bisa
diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, yang online bisa mengikuti, begitu pula yang offline tentu saja bisa mengikuti ya, yang online bisa juga mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kemudian pertemuan 16-nya UAS ya, semuanya sama mekanismenya dengan UTS, yaitu semuanya dilaksanakan secara offline. Kemudian bagaimana untuk praktikum ya, untuk praktikum sama dilaksanakan secara online untuk pertemuan ke-1 dan kedua ya. Jadi setiap ada responsi dan pretest untuk setiap modul ini dilaksanakan secara online semuanya. Untuk pertemuan 1 online ya, online di mana di sana responsi dan penjelasan umum tentang praktikumnya. Kemudian pertemuan 2 responsi dan pretest untuk modul 1 ini dilakukan secara online. Dan untuk praktikumnya nanti bergilir. Pertemuan ketiga misalnya modul 1 untuk kelompok A secara offline. Pertemuan keempat modul 1 untuk kelompok B secara offline. Nah, kemudian modul 2 bagaimana? Pertemuan kelima berarti responsi dan pretest modul 2 secara online. Diikuti dengan pertemuan selanjutnya yaitu praktikum dibagi dalam shift kelompoknya dilakukan secara offline. Jadi praktikumnya dilaksanakan secara offline, sedangkan responsi dan pretestnya dilakukan secara online. Nah, ini diberlakukan untuk 5 modul ya. Jadi setiap praktikum itu disarankan 5 modul. Seandainya modul di dalam suatu praktikumnya banyak, maka nanti dosennya akan memilihkan 5 modul yang terpilih, yang penting, yang harus kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk setiap shift ini nanti akan diatur maksimal 50% dari kapasitas ya, atau dari jumlah mahasiswa yang ada. Sehingga nanti tetap kita walaupun praktikumnya berkelompok, protokol kesehatannya tetap kita jaga ya, sehingga semoga pertemuan tatap muka baik perkuliahan maupun praktikum ini bisa berjalan dengan baik, tidak menghasilkan atau memicu tumbuhnya atau munculnya klaster baru gitu ya dalam penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita sama-sama ucapkan bismillah, semoga semester ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya diberikan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan maupun praktikum dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja mekanisme perkuliahan maupun praktikum hybrid dilaksanakan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa di-unmute atau kalau sinyalnya jelek bisa klik di kolom chat. Silakan. Sepertinya masih banyak yang bingung harusnya. Silakan. Silakan ada yang mau nanya. Siva. Bu, saya Siva dari Farmasi 2020 kelas D. Bu, di kelas saya tuh ada total cuma ada 27 orang. Sedangkan tadi per kelasnya itu dibagi-bagi. Nah, itu dibagi 25-25. Nah, sedangkan kelas kami cuma ada 27. Itu 27 tetap dibagi 2 atau bagaimana, Bu? Untuk perkuliahan atau untuk praktikum? Untuk perkuliahan, Bu. Untuk perkuliahan. Kalau untuk perkuliahan kita lihat kapasitas kelasnya, kalau dirasa 27 itu memang jaraknya bisa terjaga ya, mungkin akan ada satu shift. Oh, baik, siap. Terima kasih, Bu. Ya. Bu Nik, Billy ada yang lepat, boleh dikoreksi. Enggak, udah benar. Udah. Jadi kalau kelas itu yang di Sukagali itu bisa muat sampai 30 sebenarnya. Kita bisa usahakan, soalnya baru mau beres-beres kapasitasnya berapa itu baru minggu ini. Jadi bisa ketahuan apakah muat 30, tapi kalau
di ruangan 203 atau 204 kayaknya kalau 27 nggak tahu nih bakal muat atau tidak. Soalnya kan jaraknya itu yang harus jauh. Tapi kalau kelas-kelas besar sih insya Allah pasti muat. Mungkin ada beberapa yang bisa amannya sih enaknya mendingan bagi dua dulu. Kalau misalnya pas minggu depannya kira-kira muat, itu barulah bisa masuk semuanya. Ya. Jadi nanti dilihat kapasitas kelas yang digunakan sesuai dengan jadwalnya ya. Kalau di pertemuan besok kan pertemuan kedua bisa dilihat ya, kalau misalnya mendapatkan kelas dengan tempat yang besar berarti semuanya mungkin bisa offline gitu ya. Kalau misalnya ternyata dapat kelasnya yang kecil berarti ya harus hibrid. Takutnya ada yang ulang juga gitu Bu. Ya, ada angkatan atas yang ikut nah, ya. Iya. Nah, Bu, ini kalau untuk mekanisme hibridnya, yang perwakilan atau ketua kelasnya udah dikasih tahu bagaimana caranya connect ke ini? Ya kemarin belum. Pak Bakri belum? Iya, belum. Rencananya besok saya ketemu lagi dengan Pak Bakri untuk tanyain jadwal pengumpulan anak-anak perwakilan kelasnya itu mau kapan. Mungkin nanti diumumkan lagi ya. Jadi nanti mungkin akan ada pengumuman terkait dengan teknis pelaksanaan kuliah hibridnya. Jadi kan nanti yang datang ke kampus itu sebagian online, bagaimana mengkonekkan laptop dengan perangkat lainnya sehingga bisa tetap diikuti oleh mahasiswa yang online di rumah. Itu nanti perwakilan angkatannya atau ketua angkatannya akan diundang kembali ya untuk sosialisasi hal ini dengan tim IT dari FMIPA. Jadi diharapkan pelaksanaan perkuliahan hybrid minggu depan itu bisa berjalan dengan lancar. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Talia, silahkan. Talia, ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ingin tanya, kan ini teh pembagiannya tuh ganjil genap ya Bu. Nah, boleh nggak kalau misalnya pembagiannya itu berdasarkan perwalian gitu Bu? Soalnya kan secara jumlah kan sebenarnya sama aja gitu Bu. Gimana? Kalau pihak kita mungkin nggak masalah ya, yang penting kapasitasnya itu yang terjaga. Intinya bagaimana caranya protokol kesehatan itu tetap kita bisa laksanakan dalam pertemuan tatap muka ini. Teknisnya mau berdasarkan perwalian setengah-setengah atau ganjil genap, ya menurut saya sih nggak masalah. Yang penting nanti jangan sampai terjadi miskomunikasi, datang semuanya offline gitu kan, sehingga kelasnya menjadi padat. Nah itu yang tidak kita harapkan. Dan perlu juga nanti teman-teman sampaikan kan atau sosialisasikan bahwa buka ini nanti diharapkan karena perkuliahannya juga akan singkat ya, karena materi-materi yang penting yang akan disampaikan itu setelah perkuliahan selesai tidak ada kumpul-kumpul atau diskusi, jadi langsung pulang, tidak ada acara-acara tambahan lainnya ya, untuk menjaga sehingga klaster baru itu tidak tercipta. Jadi kalau misalnya naudzubillah ini terjadi, nanti akan di stop gitu kan. Nah, supaya ini tetap berjalan, maka perlu kesadaran semua pihak untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi itu yang harus senantiasa kita saling ingatkan, supaya perkuliahan tatap muka ini bisa kita laksanakan dan nanti kapasitasnya bisa ditambah lagi sesuai dengan kondisi keadaan pandemik yang semoga terus membaik gitu ya. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Oh ya, itu ya terkait dengan
LMS mungkin saya nambahin juga, teman-teman tolong ingatkan kembali bahwa perkuliahan yang diikuti absennya harus kita login dulu di LMS ya. Setiap kuliah saudara login dulu di LMS sebagai bukti bahwa saudara mengikuti perkuliahan. Nanti dosennya akan cek di Google Meet atau di Zoom apakah betul saudara mengikuti perkuliahan atau tidak, sehingga cross check-nya ada dua. Saudara login di LMS dan mengikuti perkuliahan dalam bentuk tatap muka ataupun dalam bentuk online-nya. Mangga dilanjutkan, ada yang nanya lagi? Jadi untuk pembagiannya, Bu Nik mungkin sama ketua ininya ya, kelasnya atau? Diserahkan secara teknisnya oleh penanggung jawab kelas aja, Bu. Soalnya kalau kita yang ngatur nanti takutnya kan ada yang ngulang dan lain sebagainya. Takutnya setiap minggu dia datang juga ke kampus gitu. Kasihan juga. Ya. Jadi setiap penanggung jawab mata kuliah ya atau ketua kelasnya silahkan mengatur ya, mengatur teman-temannya bergiliran siapa yang akan masuk dan siapa yang akan online, sehingga nanti tidak ada miskomunikasi pada saat perkuliahan. Jadi jangan sampai nanti pada datang semuanya numpuk gitu kan, akhirnya ya harus pulang mau nggak mau karena kita nggak bisa melakukan perkuliahan dengan kapasitas yang melebihi yang ditentukan gitu ya. Jadi silakan diatur dari sekarang perkuliahan yang kedua dan ketiga siapa yang akan offline dan siapa yang akan online, begitu juga perkuliahan selanjutnya. Ini Bu, untuk daftar peserta perkuliahannya mungkin baru bisa kita bagikan sekitar hari Rabu, soalnya ini KRS-nya masih banyak yang acak-acakan, jadi yang kelas mana, ngontraknya di mana dan mana, ini lagi diberesin dulu. Agak sedikit pabaliut. Mungkin hari Rabu nanti saya distribusikan ke perwakilan kelas. Jadi setiap mata kuliah mungkin bisa dilihat siapa saja yang mengikuti perkuliahan. Tapi mungkin tidak lengkap karena ada beberapa teman yang lainnya belum mengisi KRS. Paling yang lengkapnya banget setelah perubahan, yang insya Allah perubahannya akan dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 9. Ya. Jadi sementara sebelum misalnya ada mata kuliah yang belum ada di LMS-nya, mungkin untuk kehadiran atau presensi perkuliahannya bisa direkap oleh ketua kelasnya ya atau koordinator mata kuliahnya, sehingga nanti dosennya bisa menginputkan atau memasukkannya pada saat perkuliahannya sudah muncul di LMS. Tapi tetap diperiksa ya, setiap ada perkuliahan tetap masuk dulu ke LMS, kemudian mengikuti perkuliahan selanjutnya dalam bentuk offline maupun online. Nah, ini ada yang menanyakan teknis praktikum. Tadi udah di-share ya, teknis praktikum, saya share lagi. Nah, ini yang untuk praktikum seperti ini. Jadi pertemuan pertama semuanya online. Semuanya online. Pertemuan pertama ini akan berisi responsi dan penjelasan umum tentang praktikum yang dilaksanakan ya sesuai dengan praktikumnya. Nanti gambaran umum praktikumnya itu seperti apa nanti akan dijelaskan di pertemuan ke-1 berikut juga dengan responsi. Nanti pertemuan keduanya adalah responsi dan pretest modul ke-1. Ya, ini dilaksanakan secara online. Nah, setelah beres responsi dan pretest, maka praktikum dilaksanakan secara offline.
secara bergiliran. Jadi minggu ketiga misalnya kelompok A dulu, minggu keempat baru kelompok B. Ini berlaku sampai 5 modul. Jadi modul kedua responsi dulu dan pretest modul kedua dilaksanakan secara online. Praktikumnya dilaksanakan secara offline, bergiliran setiap minggunya. Minggu pertama misalnya kelompok A untuk modul kedua, minggu berikutnya modul kedua untuk kelompok B. Begitu seterusnya sampai selesai 5 modul. Ya. Jadi 5 modul ini adalah 5 modul pilihan dari setiap dari setiap praktikum yang diberikan. Jadi kalau misalnya praktikumnya itu sebetulnya punya 10 modul. Nah, yang dipraktikumkan secara offline itu hanya 5. Hanya 5 praktikum yang memang betul-betul esensial, yang memang betul-betul penting yang harus kita kuasai. Ya, jadi hanya dipilih 5 modul praktikum yang nanti akan dilaksanakan secara offline. Jadi praktikumnya semuanya yang online itu responsi dan pretestnya. Ya, nanti bergiliran. Jadi praktikumnya nanti saudara 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali untuk praktikumnya. Jadi minggu sekarang praktikum, minggu besok enggak karena kelompok lainnya yang akan praktikum ya, seperti itu. Nah, nanti kapasitas sama ya, kapasitas labnya juga sama 50%. Jadi tidak boleh lebih dari 50% kapasitasnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ini Bu ada yang bertanya dari Adinda kelas B terkait ini maksimal yang mengikuti perkuliahan offline itu 25 orang. Bagaimana kasusnya misalkan yang pertemuan pertama sistem offline dari NPM yang ganjil untuk 18 orang, sisanya 7 orang dilakukan secara offline. Adinda bisa unmute, coba dijelaskan kembali pertanyaannya. Maksudnya gimana ini? Gimana Adinda? Jadi Bu untuk ya Ibu, jadi Bu untuk maksimal pertemuan untuk maksimal yang sistem offline itu kan 25 orang ya Bu maksimalnya. Belum ditentukan jumlah maksimalnya, itu tergantung dari kapasitas kelas. Nanti saudara dapat kelasnya yang mana. Kalau di Sukakali, ya? Karena sekarang kan kelasnya masih dibagi-bagi. Berapa? Maksimal 30 ya? Kalau 30 kalau kelasnya besar ya. Maksimal 30. Iya. Ya. Nah, kalau dapat kelas yang 301 itu lebih besar lagi. Yang kecil itu 204, 203 sama 304. Tapi kalau lebih 2 orang mungkin nanti dicobain mungkin agak kedepanan dikit atau gimana, rencananya baru hari apa ya Bu ya, beres-beres dulu kelas, melihat mungkin nanti akan diinfokan lagi ke teman-teman yang lain. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kelasnya, mata kuliah dan kelasnya, kuota mahasiswa dan mata kuliah yang diikutin, kuotanya, kuota kelasnya berapa, nanti akan ada informasinya. Jadi tidak berpatokan ke 25 mahasiswa ya, tapi berpatokan kepada ukuran kelasnya. Apakah ukuran kelasnya memadai untuk jumlah tersebut atau tidak. Nah, ini nanti akan ada pemberitahuan mungkin dari akademik ya, setelah mengetahui kapasitas dari setiap kelas untuk setiap mata kuliah yang akan dilaksanakan. Jadi intinya tadi ya, protokol kesehatan tetap ditegakkan dalam melaksanakan pertemuan tatap muka ini. Jadi semoga nanti kelas-kelas yang ada itu bisa menampung jumlah mahasiswa sesuai gitu ya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu yang kita harapkan. Jadi seandainya kelasnya memang bisa menampung 25, mungkin jadi offline gitu ya, offline semua. Tapi kalau misalnya ternyata tidak bisa menampung 25, ya terpaksa ya harus bergiliran gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi, Mangga, silakan. Syabina, Sabina, silakan Syabina.
Ibu mau tanya, kalau misalnya kan itu praktikum dibagi dua kan, kelompok A dan kelompok B buat offline. Nah, kalau misalnya yang nggak bisa mengikuti offline, nanti sistemnya kayak gimana, Bu? Bisa mengikuti offline karena apa? Karena praktikum itu wajib offline. Kan misal karena emang lagi positif atau gimana gitu, jadi nggak bisa ke Garut atau gitu, Bu? Oh, itu mah berarti karena sakit ya. Ya. Itu mungkin harus dikoordinasikan dengan pengampu praktikumnya, karena untuk praktikum itu wajib kita melaksanakan. Wajib melaksanakan praktikum secara offline. Jadi untuk semester ini diharapkan praktikumnya itu nyata-nyata, tidak hanya melihat misalnya video atau ilustrasi, tapi diharapkan semua mahasiswa itu bisa mengikuti praktikum secara offline. Jadi kalau misalnya nanti ternyata sakit atau apa, nanti bisa koordinasi dengan pengampu dosen pengampu praktikumnya, apakah bisa digantikan di waktu yang lain atau seperti apa. Karena kalau untuk praktikumnya itu kita nggak bisa, tidak mengadakan secara online. Mohon maaf, izin masuk. Ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya. Itu berarti kan kasusnya sakit ya, kasusnya sakit. Ini Bu ada dari Bambang. Untuk mahasiswa yang tidak bisa mengikuti praktikum offline ke kampus, teknik praktikumnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Dari Bambang. Oh tadi ya, pertama kita harus lihat dulu alasannya apa ya. Jadi kan dilihatnya mungkin per kasus ya, karena pada intinya kita menginginkan mahasiswa farmasi ini memang bisa memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian, sehingga kita tidak cukup hanya teori, kita tidak cukup hanya melihat visualisasi dari video-video yang menggambarkan bagaimana cara melakukan penelitian-penelitian tertentu, tetapi bisa melaksanakan secara mandiri atau berkelompok mengenai materi-materi yang diberikan pada saat praktikum. Jadi keterampilan kita pada saat melakukan titrasi misalnya itu kan harus akan diketahui apabila kita bisa melaksanakannya secara langsung dan nyata gitu ya. Nanti kan keterampilan misalnya kalau di analisis farmasi ya, misalnya bagaimana cara titrasi yang baik, itu kan tidak hanya teori, tapi kita harus mengalami langsung bagaimana melaksanakan titrasi, bagaimana kita melakukan analisis misalnya menggunakan instrumen. Tidak hanya teori saja, tidak hanya melalui video-video saja yang menerangkan hal tersebut. Analisis-analisis yang ada yang diajarkan pada proses praktikum di analisis farmasi misalnya seperti itu. Demikian pula kalau misalnya praktikumnya itu mengenai tablet, kan kita harus tahu bagaimana proses membuat granul, tidak hanya melihat dari penggambaran di video, tidak hanya teori bahwa ini harus dicampur dan lain sebagainya, tapi kita harus mengalami sendiri karena praktek yang kita lakukan itu nanti dalam praktek kita akan menemukan hal-hal baru yang mungkin secara teoritis harusnya tidak terjadi, sehingga nanti akan muncul bahan diskusi dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi gambaran kita pada saat nanti ke depannya saudara menjadi seorang farmasis, menjadi seorang apoteker, bagaimana memecahkan permasalahan yang ada pada saat kita melakukan penelitian atau melakukan misalnya pembuatan produk gitu ya, menghadapi masalah-masalah seperti ini pada saat praktikum, karena bisa saja secara teoritis harusnya A, tetapi pada saat praktikum kok jadinya B gitu ya. Itu yang akan kemudian kita belajar lebih dalam lagi mengenai sesuatu hal. Makanya kita berusaha bagaimana proses praktikum ini bisa dilakukan secara offline. Ini merupakan sesuatu yang sulit ya apabila
program studi farmasi tidak melakukan praktikum secara offline, ya hanya melihat gambaran, hanya teori-teori saja, tidak melakukan sendiri, akan sangat sulit. Nanti saudara tidak akan memiliki keterampilan yang baik tentang hal-hal yang harus dipraktikumkan. Dan nanti daya analisis, daya nalar kita juga akan berbeda apabila kita melakukan praktikum dan tidak melakukan praktikum. Mungkin itu, apalagi silahkan. Masih banyak Ibu ini. Banyak. Ada dari Elsa Nabila. Kalau ada yang ikut kelas lain, maka nanti menghubungi PJ kelas yang nanti diikuti oleh mahasiswa tersebut. Kalau pindah kelas mungkin ya, Elsa. Pindah kelasnya karena apa ini? Ini Bu, semester 3 ngikut semester 5, kalau ada yang ngulang. itu Bu. Oh, ngambil ke atas gitu ya? Ini yang ngambil ke atas itu yang kosmetik. Kan itu mata kuliah semester 5, otomatis saya bikin jadwal sesuai dengan jadwal yang kosong di semester 5. Ternyata yang ngambil banyak yang semester 3. Jadi itu rencananya mau dirubah jadwal. Oh, iya. Sama steril ya kalau nggak salah. OT juga. Terus apa lagi? Ada lagi Bu dari Aielin Marlina. Untuk mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar, apakah boleh mengikuti secara online? Kampus mengajar ya. Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar. Kampus mengajar, kalau misalnya yang praktikum itu harus offline ya. Kalau perkuliahan mungkin bisa ikut online semuanya. Dengan catatan saudara meminta izin saudara mengikuti Kampus Merdeka sehingga hanya bisa mengikuti perkuliahannya secara online ya. Jadi tolong memberi kabar kepada dosen pengampu mata kuliahnya bahwa saudara mengikuti perkuliahannya secara online dikarenakan alasan tertentu dengan memberikan bukti ya bahwa benar saudara mengikuti kegiatan tersebut. Tapi untuk praktikum ini tadi ya, karena tadi alasannya kenapa kita praktikumnya itu harus offline, saya rasa ini nggak bisa ditawar, ya nggak bisa ditawar karena kita menginginkan mahasiswa farmasi Uniga itu lulus dengan kompetensi yang sesuai gitu kan. Ada capaian yang harus kita raih gitu ya. Ada capaian yang harus kita raih dalam menghasilkan farmasis lulusan Uniga ini. Sehingga kenapa praktikumnya dilaksanakan secara offline. Dan ini belajar dari situasi-situasi yang bagaimana hasil praktik lain itu seperti apa dan kita bisa mengukur kemampuan mahasiswa yang praktikumnya secara online itu tentu saja berbeda dengan mereka yang melaksanakan offline ya dari yang misalnya sebelum pandemi. Sehingga pada saat ini levelnya ini level 2 dan kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan secara offline walaupun terbatas, maka praktikum pun akan dilaksanakan secara offline. Demi apa? Demi mengejar kompetensi yang sesuai, karena ada standar ya, ada standar kompetensi lulusan farmasi yang harus kita raih. Supaya apa? Supaya lulusan farmasi Uniga itu terstandar, kompetensinya itu sesuai dengan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi jangan sampai nanti saudara keluar dari farmasi Uniga ini dipandang sebelah mata gitu, karena tidak sesuai kompetensinya. Nah ini yang harus kita
junjung tinggi gitu ya. Bagaimana caranya kompetensi yang kita miliki itu bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya ya. Jadi capaiannya itu kita ingin kompetensinya itu bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi manapun ya, karena ada standar kompetensi, sehingga dengan standar kompetensi itu lulusan farmasi dari universitas manapun yang sesuai dengan kompetensi yang ada maka bisa diakui, nanti lulusan kita bisa sekolah penerusan apoteker dimanapun karena kita kompetensinya sudah sesuai. Saudara bisa melanjutkan S2 dimanapun tanpa ada pandangan sebelah mata ya, tanpa di apa sih lulusan Uniga gitu kan, tanpa seperti itu. Karena apa? Semuanya sudah ada standarnya, standar kompetensi yang harus kita raih gitu ya, sehingga saudara nanti keluar dari Uniga itu bisa sejajar dengan lulusan dari universitas manapun yang kompetensinya mengikuti aturan yang dikeluarkan. Ada lagi? Ini ada Bu dari Hifni, katanya untuk kelas dengan jumlah mahasiswa sebanyak 27 orang, apakah bisa disatukan atau tetap dipisah menjadi 2? Oh itu tadi ya, jadi ikuti dulu, kita tunggu dulu dari informasi dari akademik yang mengatur kapasitas dari setiap kelasnya. Jadi nanti saudara lihat jadwalnya, dapat kelas apa, nanti dilihat kapasitas kelas tersebut berapa jumlahnya. Kalau kapasitasnya memang mencukupi, bisa offline semua. Tapi kalau kapasitasnya tidak mencukupi, berarti dibagi 2. Ya, ada yang online, ada yang offline. Ya, karena kapasitas kelasnya berbeda-beda, jadi nanti tolong diperhatikan untuk setiap ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliahnya memperhatikan mata kuliah jumlah pesertanya berapa, dapat kelasnya kelas mana. Lihat kemudian kapasitas kelas tersebut berapa ya. Sehingga tadi kita tetap menjunjung protokol kesehatan yang dilakukan. Ada lagi? Muhammad Taufik, silahkan Muhammad Taufik. Ada yang mau ditanyakan misalnya? Ibu maaf mau tanya, kan di kelas Bu ya, ada yang pernah positif dan karena belum divaksin. Nah kira-kira boleh kuliah offline atau enggak Bu? Dia pernah positif, kemudian vaksinnya berarti nunggu 3 bulan ya. Vaksinnya menunggu 3 bulan, tapi dia ada domisili di Garut. Di Garut Bu. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah terpapar, sebetulnya sudah terbentuk kekebalan alami ya. Sudah ada terbentuk kekebalan alami karena dia pernah terpapar. Kalau misalnya selama itu dia tidak mendapatkan gejala-gejala lagi, saya pikir silahkan. Tapi pada saat nanti jadwalnya dia harus vaksinasi, harus segera divaksinasi. Karena dengan adanya dia pernah terpapar itu kan sebetulnya sudah terbentuk ya antibodinya melawan virus pada saat dia terkena COVID tersebut. Jadi sudah terbentuk kekebalan alaminya kalau menurut saya. Gimana Bu Fram? Gitu nggak ya? Ya, Bu. Ya, Bu Nik, kayaknya karena udah terbentuk kekebalan itu ya. Ada lagi kasusnya yang lain selain yang pernah terpapar? Sama ini Bu, ada yang belum divaksin tapi pengen ikut kuliah offline. Alasannya kenapa? Karena dia takut divaksin gitu Bu. Hari itu mau online aja. Ini ya kita belum bisa menjamin terbentuk kekebalan di dalam tubuhnya ya. Sebaiknya sih diajakin sama temennya. Sekarang kan di Pendopo Garut tiap hari ya, tiap hari ada kuota vaksin yang saya dengar. Jadi upayakan ya teman-teman lainnya.
Nah, sampai tanggal 31. Nah, upayakan ya teman-teman yang sudah vaksin, yang belum vaksin, pastikan bahwa ini adalah ikhtiar kita untuk sehat. Ya, ikhtiar kita untuk sehat, melindungi diri dan melindungi orang lain. Ya, jadi kalau alasannya bukan alasan kesehatan gitu ya, yang menimbulkan dia tidak bisa vaksin, ya itu harus harus gimana caranya dia mau vaksin. Selama dia tidak mau vaksin untuk kasus seperti ini berarti dia harus online dulu, ya harus online. Tapi nanti pada saat praktikum dia kan harus offline, nggak akan dilayani untuk online. Kalau praktikumnya, jadi ya harus vaksin. Ayo ajakin supaya vaksin, ya. Berapa orang yang ketakut suntik? Di kelas itu Bu ada 4-5 yang belum divaksin. Banyak. Itu karena alasannya takut ya? Iya. Ya, soalnya nanti dikasih tahu dari sekarang, kalau nggak vaksin nggak bisa ikut praktikum. Ya, kalau nggak bisa ikut praktikum nanti nggak ada nilai praktikumnya. Jadi harus divaksin. Ya, kecuali yang tadi kasusnya pernah positif, dia harus kasih surat keterangan bahwa dia positif tanggal berapa, bulan apa, kemudian nanti kita akan hitung 3 bulan setelah itu dia harus wajib vaksin. Ya, karena tadi jangan sampai nanti kita itu menjadi penyebab orang lain terkena penyakit COVID, jangan sampai kita menjadi perantara orang lain sakit. Nah itu ya. Jadi vaksin itu melindungi diri dan melindungi orang lain. Jadi pada saat kita nggak mau vaksin harus ingat, kita itu ada hidup bermasyarakat. Jangan sampai kita menjadi perantara virus, ya perantara virus sehingga menyebabkan orang lain sakit. Apalagi nanti orang lain itu adalah orang-orang yang sepuh, orang tua kita. Nah itu harus hati-hati ya, karena COVID pada orang tua itu lebih efeknya lebih berbahaya dibandingkan kita yang masih bugar gitu ya. Karena apa? Orang tua itu banyak sekali penyakit penyertanya yang akan memperparah efek dari SARS-CoV-2 ini. Jadi harus teman-teman yang lainnya harus menyemangati ya. Kalau bisa antar semangati, ayo vaksin ya. Jangan sampai kesempatan bisa ikut praktikum offline-nya itu disia-siakan karena nggak mau vaksin. Ya, nggak sakit, cuma sedikit aja sakitnya ya. Nah, jadi pada saat vaksin kita stamina-nya harus kuat, harus sehat sehingga efek dari vaksinnya itu dirasakan tidak terlalu parah gitu ya. Hanya demam-demam dikit ya, itu mah reaksi yang wajar ya. Anak kecil juga kalau divaksin kan demam sedikit gitu ya, sebagai respon tubuh bahwa tubuh kita merespon adanya antigen sehingga membentuk antibodi di dalam tubuhnya sehingga daya tahan tubuhnya bisa terbentuk dengan baik. Ya, tolong ya yang belum divaksin diajakin untuk vaksin, dimanfaatkan kesempatannya mumpung masih gratis ya. Nanti lama-lama vaksin ini harus bayar. Vaksin ini lama-lama harus bayar. Nah, sekarang mumpung gratis dan karena ini merupakan program yang diberikan oleh pemerintah ya untuk melindungi warganya supaya kita sehat semuanya, maka tolong dimanfaatkan. Tolong dimanfaatkan kesempatan ini. Ya. Ada lagi silakan. Kalau jadwalnya mungkin nggak berubah ya Bu Ning. Kalau jadwalnya mungkin nggak berubah, hanya mekanisme kuliahnya mungkin. Tadi kalau misalnya ternyata sekelasnya hanya 25, kemudian kelasnya memang cukup untuk 25, ya mungkin jadinya offline semua. Kalau jadwalnya mungkin nggak akan berubah. Ya, hanya mekanismenya yang akan berubah, mungkin disesuaikan dengan kapasitas kelasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan.
Ada lagi apa? Yang baru vaksin sekali katanya, Bu. Apakah bisa? Yang baru sekali boleh ya, karena dengan divaksin sekali juga dia sudah mulai terbentuk, tapi dia harus meningkatkan sistem imunnya, karena ada fasenya. Untuk vaksin yang pertama itu ada fase daya tahan tubuh kita sedang turun ya, ada fasenya nanti daya tahan tubuh kita menurun pada saat menjelang vaksin kedua. Nah, di sini diperlukan misalnya makan yang sesuai ya, makan yang pasiatisme sempurna lah, makan pasiatisme sempurna, waktu istirahatnya yang baik, olahraga, dijemur gitu seperti itu, sehingga nanti sistem imun yang terbentuknya itu akan optimal. Ya, dengan vaksin pertama kalau nggak salah masih boleh ya, Bu Nik? Boleh. Ya, minimal vaksin kan? pertama. Satu kali. Ya, minimal vaksin pertama. Cuma itu harus hati-hati karena dengan vaksin pertama ini terjadi penurunan daya tahan tubuh kita pada saat menjelang waktunya vaksin kedua. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi mahasiswa harus memperhatikan kesehatannya ya, asupan pangannya, istirahatnya ya. Kemudian tadi ya jangan begadang-begadang seperti itu ya, sehingga pada saat penurunan daya tahan tubuh kita tidak terinfeksi. Terus ini Bu ada yang nanyain kalau misalnya mahasiswa tersebut tidak bisa divaksin karena punya penyakit. Nah, itu paling online ya, Bu ya? Iya, itu paling online. Ya, karena dengan adanya dia punya penyakit penyerta lainnya kan dikhawatirkan ya, nanti pada saat terinfeksi misalnya karena mengikuti perkuliahan tatap muka ini akan memperparah keadaan ya. Sebaiknya yang seperti itu silahkan melaksanakan secara online, tapi dengan memberikan keterangan ya, keterangan dari tertulis dokter, kenapa ya, keterangan yang tertulis, keterangan resmi ya, yang menyatakan misalnya dari dokter yang menyatakan bahwa saudara tidak bisa divaksin karena apa ya, sehingga nanti bisa mengikuti perkuliahannya secara online. Ini di jadwal keterangannya online, tapi pas pertemuan pertama bilangnya offline. Maksudnya apa ya? Maliana, Bu. Maliana, silakan unmute ya. Ini apa pertanyaannya? Oh iya Ibu, kan gini, saya itu kan ngambil ke atas mata kuliah OT. Nah kan di keterangan itu di jadwal semester 7 kan OT itu kan online, otomatis kan nggak ada keterangan ruangannya gitu Bu. Nah pas tadi masuk pertemuan pertama itu dosennya bilang jadi ada offline ada online gitu, bukan otomatis kita itu nggak tahu bakal masuk ke ruangan berapa gitu. Dosennya? Kelas apa? OT. Tadi itu Ibu kelas B. Kalau kelas B mah OT ya? Bisa ya? Kalau Bu Isa mah offline online. Ada di ruangan 301 kalau kelas B. Kalau yang online itu yang dosen dari Bandung, Ibu Faiza, itu online, itu kelas C. Nah, Bu Nik, kalau misalnya dosennya online, mahasiswanya tetap hybrid atau online semua, Bu? Kalau dosennya nanti kan online, kalau misalnya dosennya online, anaknya offline, takutnya berkerumun itu, Bu. Jadi kalau online aja. Oh, jadi mengikuti juga ya? Iya. Jadi nanti diperhatikan dosen mampu mata kuliahnya itu dilihatnya domisili. Ada keterangannya ya, Bu Nik? Iya. Online offline untuk dosennya. Ada Bu, tapi kalau kita itu semuanya online karena kita harus pakai LMS. Oh, iya. Itu permasalahannya. Kalau LMS itu status ruangannya harus online. Jadi kalau misalnya mau lihat ruangan itu dari jadwal yang dibagikan dari akademik untuk ruangan. Kalau disimak pasti semuanya online.
Oh ya, jadi nanti lihat mata kuliahnya ya, lihat mata kuliahnya, kemudian dosen yang akan masuknya itu siapa? Dosen yang akan masuknya itu online atau offline. Kalau dosennya online berarti online semua, walaupun tadi dipaparkan seperti ini, ya, walaupun tadi dipaparkan seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata dosennya nggak ada yang bisa offline, ya. Ini nanti dikasih tahu. Jadi online semua. Kalau dosen pengampunya seperti saya kan dari Bandung, itu nggak bisa ke kampus karena harus isolasi dulu dan lain sebagainya, Harus gitu swab ya. dulu ya Bu ya. Harus cek lagi dan lain sebagainya. Jadi habis waktunya untuk seperti itu. Sehingga seperti mata kuliah saya yang pertemuan pertama online, berarti saya yang masuk. Pertemuan keempat nanti online, saya yang masuk. Yang offline-nya karena saya berpasangan dengan Padang Sony, maka yang offline-nya akan diisi dengan Padang Sony yang ada di Garut. Nah, pada saat online ini nanti mahasiswanya dibagi dua, ada yang offline, ada yang online gitu ya. Karena apa? Karena kapasitas dari ruangan yang digunakannya. Jadi kalau misalnya kapasitasnya cukup, offline semua ya nggak masalah, asal sesuai dengan kapasitas ruangan yang digunakan. Misalnya cuma sedikit Bu yang ngambil, ya silahkan, berarti offline semua. Jadi dilihat ya seperti ini, dan dilihat pula siapa yang akan mengisi mata kuliahnya. Kalau yang mengisi mata kuliahnya dosennya online, berarti semuanya online. Kalau yang mengisi mata kuliahnya itu mengajarnya offline, berarti mahasiswanya disesuaikan. Ya, kalau misalnya jumlahnya banyak dan kelasnya tidak cukup, berarti hybrid. Kalau misalnya jumlahnya sedikit, berarti ya offline semuanya, gitu ya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan faktor-faktor tadi ya. Ada lagi? Ada nih. Farmol, sistem organ kelas B, semester 5. Farmol katanya Bu Nik. Farmol sistem organ kelas B. Ya. Kalau di sarannya sih kan semua pertemuan pertama itu adalah online karena biasanya di sini isinya itu hanya pemaparan ya, pendahuluan, aturan-aturan dan lain sebagainya, maka disarankannya seperti ini. Gimana Bu nih kasusnya? Nah, itu Bu, karena dosennya Ibu Atut sama Bu Risa, jadi saya anggap online. Kemudian ruangannya juga kita masih terbatas Bu. Mungkin nanti kalau misalnya mau offline kita carikan lagi jadwal yang lain. Soalnya yang disediakan kan di gedungnya cuma 4 kelas, yang di kampus 3 itu untuk farmasi hanya 2 kelas. Ya. Jadi mungkin untuk kuliah pertama nanti koordinasi ya, koordinasi dengan akademiknya supaya nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian dari rencana yang saya paparkan ini gitu ya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan dosennya, apakah bisa melaksanakan dengan skema seperti ini. Kalau misalnya gini ya, kita punya rencana nih skemanya seperti ini, tapi dosennya ternyata nggak ada yang di Garut, mungkin jadi online semua kasusnya ya, per kasus. Tapi kalau misalnya dosennya ada, ini mekanisme perkuliahannya seperti yang dipaparkan ini ya. Nah, kalau misalnya tadi kasusnya dosennya nggak ada yang di Garut, ya nanti mekanismenya online. Nah, tentu saja ini silahkan koordinasi dengan punya, dengan akademik, setiap mungkin perkuliahan pertama minggu depan ya yang akan membutuhkan koordinasi. Nanti selanjutnya ya insya Allah akan berjalan seperti biasanya ya, seperti nanti yang dilaksanakan di pertemuan kedua. Mungkin pertemuan pertama ini ya akan sedikit rada ini ya, banyak harus koordinasi gitu ya, banyak harus koordinasi berkaitan dengan tadi kapasitas kelasnya, kemudian keberadaan dosennya ya, yang akan sangat menentukan apakah nanti perkuliahannya online semua atau ada hybrid gitu ya. Kalau praktikum diupayakan seperti ini.
Ya, kalau praktikum diupayakan seperti ini dengan harapan seperti tadi ya, alasannya seperti tadi. Jadi praktikum seperti ini, kecuali kalau memang misalnya ada suatu praktikum yang nggak ada satupun dosennya di Garut, tapi kayaknya nggak ada ya. Semua praktikum perwakilan dosennya saya rasa ada di Garut, jadi ini bisa dilaksanakan. Skema untuk praktikumnya seperti ini, insya Allah akan bisa terlaksana. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Kalau Bu Atun berarti online ya, Bu Nik? Iya Bu, itu teh karena kesediaan kelas, jadinya karena sama Bu Atun, jadi Nik di keterangannya online. Tapi Bu Risa katanya mau offline. Mungkin nanti dicarikan lagi ruangan sama jadwalnya mungkin akan berubah. Soalnya padat banget, luar biasa padat Bu. Memilah antara yang online dan offline itu sedikit agak rumit. Ya. Dari jam juga kan lain banget gitu, timpangnya luar biasa. Ya. Mungkin nanti dicarikan ruangan. Ya, jadi nanti mungkin kuliah awal-awal ini membutuhkan koordinasi ketua kelasnya dengan dosen pengampu dan akademik sehingga perkuliahannya bisa kita laksanakan sesuai dengan rencana. Nah, ini ada pertanyaan, bukan domisili di Garut, domisilinya di mana? Tapi kan nanti praktikumnya harus offline. Di Banten. Ujian harus offline, Bu. Iya, ujian harus offline. Mau tidak mau ujian harus offline, iya. Berarti harus karantina. Iya. Jadi skemanya seperti ini ya. Skemanya seperti ini. Jadi kalau perkuliahan saudara bisa milih offline atau online, tapi pada saat ujian ini harus offline. Artinya kalau saudara dari Banten, berarti pertemuan kelima ini harus udah ada di Garut. Ya, jadi ada karantina 2 minggu. Ada karantina 2 minggu sehingga saudara bisa mengikuti UTS secara offline karena UTS dan UAS ini semuanya wajib offline. Ya. Kemudian ada praktikum. Nah, praktikum ini sudah dimulai awal Oktober nanti. Jadi pertama dan kedua masih ini online. Artinya apa? Artinya saudara pada saat pertemuan pertama ini harus ada di Garut. Supaya apa? Supaya pertemuan ketiga bisa melaksanakan praktikum secara offline. Ya, jadi kita harus merasa penting gitu ya, dan kita merasa bersyukur bahwa praktikum ini insya Allah akan dilaksanakan secara offline. Jadi kita nggak hanya melihat gambaran orang melakukan penelitian ya, melakukan praktikum, tapi kita benar-benar merasakan bagaimana praktikum itu. Kita benar-benar merasakan kalau untuk melakukan misalnya uji analgetik itu seperti apa, itu bisa benar-benar melakukan sendiri gitu. Jangan hanya teori saja, jangan hanya melihat, kan banyak Bu di YouTube, akan beda sensasinya ya. Apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, itu diingatnya akan lebih lama daripada kita hanya membaca, hanya melihat. Tapi pada saat kita melakukannya sendiri dengan berbagai kendala yang kita hadapi, yang harus kita pecahkan, ini akan menjadi sesuatu yang berharga, yang akan menjadi bekal kita. Ya, harus diingat bahwa nanti itu kita akan bekerja dengan gelar farmasis, dengan gelar nanti kalau meneruskan apoteker. Ya, jadi kita harus punya keahlian, harus punya, jadi bukan hanya teori, tapi betul-betul kita pernah melakukan. Karena pada saat kerja itu, apa yang kita dapatkan pada bangku kuliah ini hanya merupakan dasar-dasar, pondasi-pondasi saja. Nanti saudara pada saat kerja harus mengembangkan. Nah, gimana kalau misalnya nggak ikut praktikum, dasarnya aja nggak kuat, dasarnya aja kita nggak tahu, gimana bisa kita mengembangkan. Nah, itu harus berpikiran seperti itu ya. Jadi gimana caranya kita harus memanfaatkan jadwal yang diberikan ya,
yang sudah kita perhitungkan matang-matang. Kampus sudah menyediakan berbagai fasilitasnya, kampus sudah menyiapkan sarana dan prasarananya gitu ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan hal itu supaya kita bisa praktikum, bisa kuliah secara offline dengan sebaik-baiknya. Karena tetap ya, apa yang kita peroleh secara online dengan offline itu pasti ada berbeda ya. Pada saat saudara ikut kuliah online, tidak semua kan buka kamera ya. Tidak semua menyerap dengan sebaik-baiknya. Tapi pada saat kita offline, mau nggak mau kita harus mempersiapkan diri untuk belajar ya. Pasti beda sensasinya. Kalau kuliahnya online, sok siapa di sini yang mandinya pagi gitu kan? Kuliahnya online. Ya, kuliahnya online pasti mandinya ya kapan aja lah, mau duhur baru mandi, atau mungkin nggak mandi gitu ya karena nggak kuliah. Tapi kalau kita kuliah, mau nggak mau kita datang pagi, mandi, itu artinya apa? Kebersihan kita terjaga, kesegaran kita terjaga, kita mempersiapkan diri untuk datang ke kampus. Ya, kalau misalnya online cuma nyalain aja laptopnya, habis gitu kameranya off lagi. Sensasinya pasti akan beda ya. Sensasinya pasti akan beda dan apa yang kita dapatkannya juga berbeda. Jadi ini tolong dimanfaatkan rencana yang kita miliki semoga bisa direalisasikan. Jadi rencana ini akan bisa terrealisasi kalau ada kerjasama dari mahasiswa dengan kita gitu ya. Karena tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi seorang lulusan farmasi yang kompeten. Ya, lulusan farmasi Uniga harus kompeten, tidak disepelekan oleh orang lain ya, tetap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh stakeholder sehingga kita nanti bekerja dimanapun bisa diterima dengan baik karena sudah kompeten di bidangnya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya silahkan. Silahkan teman-teman. Yang belum ada yang puas mau boleh ya. ditanyakan? Belum puas misalnya jawaban sayanya nggak sesuai, boleh ditanya lagi. Bu, ini katanya domisili Aceh. Baru kena COVID. Baru kena juga nih. Tapi sudah sembuh. Dan nanti bisa mengirimkan bukti mungkin ya, mengirimkan bukti bahwa terkena COVID kapan, kemudian nanti bisa menghubungi pengampu praktikumnya, apakah memang bisa dilaksanakan secara daring atau seperti apa, karena yang diharapkan dari pimpinan itu seperti ini ya, bahwa UTS-nya offline, UAS-nya offline gitu ya. Misalnya kita dari Aceh ya kan, saudara ikut kuliah di Garut pasti sudah ada sudah tahu ya bahwa perkuliahan ini kan nggak mungkin kita online terus gitu ya, pasti ada offline. Dan kalau misalnya pandemi nggak terjadi kan, dari Aceh dari manapun pasti harus tinggal di Garut ya, karena harus mengikuti perkuliahan secara offline. Karena ini kemarin kondisinya pandemi, maka banyak yang pulang. Nah, pada saat kita punya jadwal seperti ini, ya sebaiknya diikuti, ya. Sebaiknya diikuti. Kalaupun misalnya ada alasan-alasan yang memberatkan untuk datang ke kampus, ya silakan mengirimkan surat, kemudian berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah atau praktikumnya. Karena sangat disayangkan ya apabila kita menjadi seorang farmasis tapi nggak ikut praktikum, nggak pernah tahu bagaimana titrasi, nggak pernah tahu bagaimana cara membuat tablet, nggak pernah tahu cara membuat krim, nggak pernah tahu melakukan uji analgesik atau melakukan uji antiinflamasi, antioksidan dan lain sebagainya ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan berpikiran gini ya.
menjadi seorang sarjana farmasi hanya lulus aja tanpa ada kompetensi yang dimiliki, ya itu nanti yang rugi siapa? Yang rugi saudara. Karena pada saat kita lulus nanti di masyarakat tahunya kita itu adalah seorang farmasis, nanti seorang apoteker, ya. Artinya apa? Apapun yang berkaitan dengan kefarmasian dianggap kita kompeten atau mumpuni. Nah, pada saat nanti saudara mendapatkan permasalahan yang berkaitan dengan kefarmasian, kemudian kita tidak bisa memecahkannya, maka di situ kompetensi kita akan dipertanyakan. Nah, ini kan jangan sampai terjadi, karena gelar yang kelak nanti kita sandang, yang bertanggung jawab adalah diri kita pribadi. Ya, kemudian kalau misalnya saudara kerja dan ternyata kompetensinya jelek, nanti yang terbawa apa? Alma maternya yang akan terbawa. Ternyata kompetensi lulusan Uniga tidak sesuai, misalnya seperti itu. Itu tentu saja akan merugikan pribadi dan merugikan alma mater. Adik-adiknya kasihan, adik-adik yang kompeten jadi tercap tidak kompeten karena melihat kakak kelasnya misalnya bekerja di industri farmasi atau di bidang lain, ternyata nggak kompeten, katanya kompeten kok yang begini saja nggak bisa. Nah itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan banyak alasan. Pada saat kita ingin maju, rintangan yang ada harus kita atasi. Gimana caranya? Saya pernah COVID, gimana caranya supaya bisa ikut kuliah? Harusnya seperti itu. Ya, saya pernah COVID, Bu, gimana caranya bisa ikut kuliah? Saya ingin offline, Bu. Gimana caranya supaya bisa offline? Harusnya semangatnya seperti itu. Jadi jangan banyak minta di toleransi atau jangan banyak permisi gitu ya. Karena kita ingin maju, orang yang ingin maju itu dia akan bagaimana caranya hambatan-hambatan yang ada itu diselesaikan sehingga tujuan saya untuk sekolah di Farmasi Uniga itu tercapai, kompetensi saya itu tercapai. Nah, itu harus seperti itu, ya. Jadi jangan banyak alasan gitu ya. Kasarnya nggak boleh banyak alasan. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan lagi? Jadi pada intinya kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya harusnya offline, saudara nggak bisa, tolong ya dikoordinasikan dengan dosen pengampu mata kuliah atau praktikumnya. Jadi jangan sampai dibiarkan ya, saudara akhirnya nggak praktikum, nggak kuliah, tapi nggak ada berita. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai kendala-kendala yang ada itu nanti menyebabkan misalnya saudara nggak praktikum, akhirnya nggak kuliah, tapi nggak ada konfirmasi ke pihak akademik atau ke dosen pengampunya, ya tetap harus dikoordinasikan, minta pendapatnya bagaimana sebaiknya, karena intinya tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan perkuliahan di farmasi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kompetensi, gitu ya, tujuannya seperti itu. Tapi titip satu pesan ya, jangan mencari alasan yang mengada-ngada. Nah itu ya, jangan membuat berita yang bohong gitu ya, ngebohong supaya bisa online. Nah itu jangan ya, jangan seperti itu. Jadi memang aturannya tidak kaku, tapi juga jangan sampai merugikan saudara pada akhirnya di kemudian hari ya. Tangga silahkan dilanjutkan. Boleh teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan lagi atau sudah cukup jelas. Nanti ini hasil rekaman dari Zoom ini akan saya share juga di YouTube. Silahkan nanti teman-teman tonton. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau tadi ada yang masuknya di tengah-tengah, bisa disimak dari awal penjelasan dari Bu Rizka dan Bu Niknik. Itu mungkin mohon intinya sebenarnya koordinasi antara teman-teman dengan ketua kelas, kemudian dengan pihak kampus, bisa dengan dosen dan akademik gitu. Jadi seperti apa kalau misalkan tidak bisa offline, tolong alasannya dengan jelas, disertakan bukti kalau misalkan masih sakit dan lain-lain. Dan juga nanti
mohon kesabarannya terkait pembagian yang tadi banyak ditanyakan itu adalah pembagian siapa yang online, siapa yang offline. Mohon kesabarannya. Insya Allah ini Bu Niknik dan tim akademik sedang menyesuaikan dengan kapasitas ruangan dan ruangan yang tersedia. Jadi ditunggu saja. Insya Allah minggu depan itu sudah ada, akhir minggu Insya Allah sudah ada. Jadi mohon kesabaran dari teman-teman gitu ya. Dan yang belum vaksin mohon diutamakan untuk vaksin dahulu ya. Gitu. Itu mungkin Ibu. Bu Rizka, mangga Bu Niknik. Bu Rizka dari Bu Niknik, mangga boleh ada tambahan? Dari saya kayaknya cukup. Bu Nik, mangga ada yang mau ditambahkan lagi? Terus Bu Niknik. Kayaknya udah ya? Udah, tadi di jalan, Bang. Ya mungkin teman-teman seperti itu terkait sosialisasi kuliah hybrid, terkait teknis kuliahnya secara offline itu akan dijelaskan juga nanti di minggu ini. Insya Allah sudah ada kejelasan terkait ruangan dan lain-lain gitu ya. Jadi mohon kesabaran dari teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Rizka atas pemaparannya, juga kepada Ibu Niknik dari akademik. Nanti teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa ditonton kembali videonya, video rekaman Zoom ini, dan nanti ketua kelasnya ditunggu saja koordinasi dengan tim IT Kampus 4 yang akan menjelaskan terkait teknis pelaksanaan perkuliahan secara offline seperti apa, nanti membantu dosen. Nanti teman-teman koordinator kelasnya itu nanti bertanggung jawab membantu dosen dalam pelaksanaan kuliah offline gitu. Jadi mohon disiapkan saja. Terima kasih atas perhatian, kedatangan, dan antusiasnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup sosialisasi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat, jangan lupa vaksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunun Ibu. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Udah hadir semuanya.